Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila Dia Putri. Saya dari kelas 10 IPA 3. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang sandi pramuka. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang dapat diartikan sebuah rahasia. Kemudian, dengan berdasarkan keterangan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandi dapat diartikan sebagai sebuah rahasia atau kode. Maka dapat disimpulkan bahwa makna dari sandi pramuka ialah merupakan sebuah tulisan dengan bersimbol huruf di mana berdasarkan sifatnya yang sangat rahasia sehingga sandi ini yang akan sangat sulit dimengerti terutama oleh kaum awam yang belum mengenai dan mempelajarinya. Walaupun sandi ini dikenal dengan sebutan sandi pramuka, akan tetapi dalam penggunaannya tidak hanya pada saat melakukan sebuah aktivitas pramuka saja. Tidak sedikit di antaranya, dunia kemiliteran pun banyak yang menggunakan, termasuk juga para jajaran anggota kepolisian guna kepentingan tertentu. Sehingga dengan demikian mempelajarinya mengenai sandi pramuka ini bukanlah tanpa manfaat. Sejarah sandi pramuka. Pada awalnya, adanya sandi ini dikemukakan oleh para pahlawan yang ada pada zaman dahulu yang selama hidupnya kerap melakukan perjalanan dengan berkelana dan selalu berpindah-pindah tempat. Sehingga dengan begitu, yang mendorong mereka untuk menggunakan suatu komunikasi yang bersifat rahasia, sehingga tidak akan diketahui oleh lawan. Kemudian mereka mulai menciptakan suatu sandi agar dapat mengelabui semua para musuh-musuhnya. Kemudian sekitar pada tahun 3000 sebelum Masehi, yang mana pada saat itu di salah satu kerajaan Babilonia dijumlahilah sebuah tulisan cuneiform, di mana pada tulisan itu ialah merupakan salah satu jenis tulisan kuno dengan berbentuk paku yang dituliskan di atas permukaan tanah liat. Dalam hal ini bertujuan untuk mengirimkan sebuah informasi yang bersifat rahasia antar daerah, di mana mereka menyukur rambut dari kepala para budak dan mereka menuliskan sebuah informasi tersebut di kepalanya. Kemudian rambut dari budak tersebut untuk sementara waktu dibiarkan agar dapat tumbuh kembali. Baru nantinya budak tersebut akan dikirim ke tempat tujuan. Kemudian apabila sudah mencapai dan berada di tempat tujuan, maka rambut dari kepala budak tersebut akan kembali dicukur untuk mengetahui pesan rahasia yang akan disampaikan. Dengan adanya cara penyampaian ini dinilai sangat efektif kala itu yang digunakan oleh setiap para pemimpin agar dapat mengelabui musuh. Kemudian Julius Caesar juga mengirimkan informasinya yang bersifat rahasia dengan menggunakan sandi loncat, di mana pembuatan sandi loncat dapat dengan cara menuliskan huruf alfabet dalam sebuah garis, kemudian dapat memilih suatu angka rahasia, contohnya seperti 3. Maka cara untuk dapat membaca sandi ini ialah dengan cara arahkan jari telunjuk pada huruf A, selanjutnya loncat ke arah sisi atau samping dengan sebanyak 3 huruf, maka bertemu lagi dengan loncatan tersebut dengan huruf D, dan begitu seterusnya. Manfaat sandi pramuka. 1. Dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi antarku. 2. Dapat menambah daya ingat. 3. Menambah kecerdasan. Sebagai salah satu sarana dalam belajar untuk para anggota pramuka agar dapat menyelesaikan masalah, sebagai salah satu sarana permainan dalam pramuka. Macam-macam sandi pramuka. 1. Sandi semapur. 2. Sandi koordinat atau merah putih. 3. Sandi Napoleon. 4.
sandi jam. 5. Sandi angka atau nomor. 6. Sandi N. 7. Sandi Morse. 8. Sandi rumput. 9. Sandi ular. 10. Sandi bata. 11. Sandi abjad atau sandi balik. Materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah, jaga kesehatan, mari lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.